Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Kaifa haluk? Ni hao ma. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan semangat walaupun kita hanya belajar melalui daring. Sebelum memulai materi, saya akan mengingatkan kepada anak-anakku semuanya untuk tetap mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak supaya kita semua terhindar dari COVID-19. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang produk life cycle. Dalam aktivitas pemasaran, terdapat tahapan yang dapat mendukung perusahaan untuk menganalisa sejauh mana produknya dapat bertahan secara kompetitif. Proses dari tahapan ini disebut dengan produk life cycle yang diperkenalkan oleh Levitt dan sampai saat ini masih digunakan. Pada dasarnya, siklus hidup dari produk ini dinamis karena lamanya periode pada suatu tahap tidak bisa ditentukan dan para supervisor ataupun manajer tidak dapat memastikan di tahap mana produk mereka berada pada saat itu. Hal ini karena suatu produk nampak sudah mencapai tahap kedewasaan, padahal sebenarnya berada pada tahap pertumbuhan untuk sementara. Produk life cycle ini digunakan sebagai acuan dalam menentukan strategi pemasaran untuk new market development atau pengembangan pasar baru. Apakah kita akan memperkenalkan produk baru atau produk yang lama kita kembangkan ke area pemasaran yang baru? Hal ini akan menjadi opsi yang efektif untuk mengembangkan suatu bisnis. Nah, kita akan membahas apa sih produk life cycle ini. Produk life cycle ini merupakan siklus hidup produk, di mana suatu produk itu memiliki siklus hidup seperti halnya kita ya. Dimulai dari introduction, growth, maturity, and decline. Seperti halnya kita sebagai manusia, pada produk pun sama. Ada siklus-siklus yang akan dihadapi, mulai dari produk itu lahir, kemudian tumbuh, kemudian menjadi dewasa, dan setelah itu hilang. Apa saja sih hal-hal yang harus dilakukan dan diperhatikan dari setiap siklus dalam produk life cycle? Untuk yang pertama, sales atau penjualan akan sangat lambat. Karena apa? Karena masyarakat ataupun konsumen belum tahu tentang produk kita. Banyak konsumen yang belum mengetahui dan mendapatkan informasi tentang produk kita, dan banyak sekali konsumen yang belum aware terhadap produk kita. Untuk kegiatan yang kedua dalam siklus ini, kalian perlu mensosialisasikan produk kalian kepada masyarakat banyak dengan cara menggunakan advertising ataupun iklan. Kemudian yang ketiga adalah dengan adanya promosi atau iklan, maka konsumen akan berpikir, saya mau pakai produk yang mana nih? Produk yang baru atau tetap menggunakan produk yang lama? Kemudian kita masuk ke siklus yang kedua. Untuk siklus yang kedua adalah growth, di mana penjualan mulai naik karena produk mulai dikenal oleh konsumen. Kemudian untuk yang kedua, kita tetap harus melakukan iklan. Hanya saja iklan yang kita lakukan itu sifatnya persuasif, yaitu membujuk para konsumen supaya mereka membeli produk kita. Untuk yang ketiga, itu mulai muncul adanya pesaing ataupun kompetitor. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa produk kita itu memiliki nilai, sehingga mereka mulai meniru untuk melakukan usaha dengan produk yang sama. Untuk yang selanjutnya, profit mulai masuk ke perusahaan. Karena apa? Karena sudah banyak konsumen yang tahu dan mencoba menggunakan produk kita. Untuk siklus yang ketiga, yaitu adalah maternity. Pada siklus ini, sales atau penjualan akan mulai slow down ataupun menurun, sehingga kita harus tetap menggunakan strategi promosi. Kemudian, kompetitif sudah mulai banyak dan meningkat. Dampaknya, kita harus memaintain iklan supaya tetap bertahan. Kemudian, profit akan mulai turun karena produk sudah memasuki tahapan jenuh. Karena di suatu pasar sudah mengenal semua akan produk Anda sehingga memerlukan hal yang baru. Untuk siklus yang terakhir, yaitu siklus decline, di mana pada siklus ini sales atau penjualan akan jatuh, sehingga kita perlu melakukan pembaharuan dari produk yang kita jual. Dalam siklus decline ini, produk akan
kurang menarik lagi untuk konsumen. Karena apa? Karena sudah bermunculan produk-produk baru, sehingga itu yang akan menjadi daya tarik lagi untuk konsumen. Kemudian pada siklus decline ini, kita sebagai produsen harus menghentikan kegiatan advertising ataupun iklan. Karena berhentinya aktivitas iklan, sehingga kemungkinan besar produksi di masa yang akan datang akan berhenti. Setelah ini, maka akan masuk lagi pada introduction untuk produk Anda yang baru. Nah, inilah yang dinamakan dengan produk life cycle. Siklus hidup produk hendaknya dapat memberikan indikasi perkembangan produk yang dapat diterima konsumen. Ukuran yang digunakan sebagai acuan tersebut adalah tingkat penjualan produk dan tingkat keuntungan. Perbedaan dalam setiap tahap daur hidup produk akan membutuhkan strategi pemasaran yang berbeda. Nah, lalu bagaimana kita untuk tetap memanage produk tersebut supaya tetap menghasilkan walaupun sudah berada di tahap decline? Mari kita simak tentang growth metric. Nah, bisa kita lihat bersama. Di sini ada gambar untuk matriks dari produk life cycle, di mana strategi-strategi ini bisa kita gunakan untuk pengembangan usaha. Untuk yang pertama, ada market penetration strategi. Pada strategi ini, kita menggunakan produk yang lama dan pasar yang lama. Di mana pada strategi ini, kita harus mencari cara bagaimana caranya supaya konsumen tetap bertahan pada produk kita dan tidak berpihak kepada produk kompetitor. Bagaimana caranya atau apa yang harus kita lakukan? Kita bisa melakukan advertising atau iklan. Selain itu, kita bisa memberikan potongan harga yang spesial kepada konsumen sehingga konsumen bisa bertahan pada produk yang kita jual. Untuk yang kedua, itu ada product development strategi atau strategi pengembangan produk. Pada strategi ini, kita menggunakan produk baru dengan tetap memasarkan produk pada pasar yang lama. Pada pengembangan produk ini, di mana produk baru dikembangkan sebagai inovasi ketika pasar untuk produk itu masih cukup banyak. Jadi, kita bisa memanfaatkan keadaan tersebut untuk memberikan inovasi sehingga kita dapat memanfaatkan kondisi pasar tersebut untuk memaksimalkan produk inovasi kita. Untuk yang ketiga, terdapat market development strategi atau strategi pengembangan pasar, di mana pada strategi ini kita bisa menggunakan produk yang lama tetapi memasarkan pada pasar yang baru, di mana strategi pemasaran barulah yang harus dipertimbangkan jika suatu produk yang sebenarnya sudah lama di pasar harus berkonsentrasi merebut hati masyarakat. Contohnya, kita biasa menjual suatu produk itu di kawasan Jawa Tengah. Nah, kita bisa melakukan pengembangan pasar dengan menjualkan produk tersebut di luar provinsi atau di pasar yang lain. Misalkan kita jual juga produk tersebut di area Jawa Barat ataupun Jawa Timur. Nah, itu yang disebut sebagai market development strategi. Untuk strategi yang terakhir, yaitu ada diversification strategi. Pada strategi ini, kita menggunakan produk baru dan pasar yang baru, sehingga kita memulai dari awal untuk melakukan advertising yang maksimal untuk memberikan informasi atau mensosialisasikan produk kita kepada konsumen sehingga konsumen bisa aware terhadap produk yang kita jual. Nah, itulah matrik pemasaran yang perlu kita pahami. Masing-masing metrik pemasaran memiliki strategi pemasarannya sendiri yang ditentukan dari kaitan antara situasi pasar dengan jenis produk, apakah baru atau lama. Nah, penting nggak sih untuk kita mengetahui produk life cycle ini? Tentu penting dong, karena manfaat dari konsep siklus hidup produk adalah membantu para pengambil keputusan untuk memahami dinamika produk dan pasar. Dalam hal penggunaannya sebagai alat perencanaan, konsep daur hidup produk ini akan memperjelas berbagai tantangan pemasaran yang ada serta alternatif strategi yang bisa diterapkan. Semoga bermanfaat. Untuk kalian yang memiliki informasi tambahan terkait produk life cycle, bisa komen di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!